Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia dari kelas 11-2 akan menyampaikan pidato tentang kepemimpinan dalam Islam. Yang terhormat para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai kepemimpinan dalam Islam. Sebuah tema yang sangat relevan dan mendesak untuk kita pahami dan amalkan di tengah kompleksitas zaman. Kepemimpinan bukanlah sekedar jabatan atau kedudukan, melainkan sebuah amanah besar, sebuah tanggung jawab yang diemban untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Dalam konsep Islam, kepemimpinan memiliki landasan yang kokoh, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang menuntun kita pada model kepemimpinan yang ideal. Pondasi kepemimpinan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu adalah pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. HR Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah fitrah manusia dan ia melekat pada setiap sendi kehidupan. Namun, kepemimpinan yang kita bicarakan di sini adalah kepemimpinan dalam skala yang lebih luas, baik di organisasi, masyarakat, maupun negara. Karakteristik pemimpin yang ideal dalam Islam. Lantas, seperti apakah karakteristik pemimpin ideal dalam pandangan Islam? Setidaknya ada beberapa poin penting yang patut kita renungkan. 1. Iman dan takwa. Seorang pemimpin harus memiliki iman yang kuat dan takwa yang kokoh. Iman menjadi landasan moral dan spiritual yang mengarahkan setiap keputusan dan tindakan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjadikan pemimpin selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga ia menjauhi kezaliman dan senantiasa berlaku adil. 2. Amanah dan jujur. Sidik amanah. Pemimpin adalah pemegang amanah. Ia harus jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak hianat dan selalu menepati janji. Sifat sidik, benar atau jujur, dan amanah dapat dipercaya adalah kedua pilar yang penting yang harus melekat pada diri seorang pemimpin. 3. Cerdas dan bijaksana. Fatonah. Pemimpin harus memiliki kecerdasan fatonah dan kebijaksanaan. Ia mampu menganalisis permasalahan, mengambil keputusan yang tepat, dan melihat jauh ke depan demi kemajuan dan kesejahteraan yang dipimpinnya. Kebijaksanaan memungkinkan pemimpin untuk menempatkan suatu pada tempatnya dan menyelesaikan konflik dengan adil. 4. Menyampaikan kebenaran tabligh. Seorang pemimpin tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ia harus berani menyampaikan kebenaran meskipun pahit dan selalu transparan dalam setiap kebijakannya. Ia mencerminkan sifat yang tabligh
yang merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW. 5. Adil dan merata. Keadilan adalah inti dari kepemimpinan Islam. Pemimpin harus bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Ia harus memastikan bahwa hak-hak setiap individu terpenuhi dan tidak ada penindasan. 6. Rendah hati dan melayani. Pemimpin sejati dalam Islam bukanlah sosok yang ingin dilayani, melainkan sosok yang melayani. Ia rendah hati, mau mendengarkan aspirasi rakyatnya, dan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Ia tidak silau dengan kekuasaan, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk berkhidmat kepada umat. Tujuan kepemimpinan dalam Islam. Tujuan utama dari kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah ammah, kemaslahatan umum, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup menegakkan keadilan, mensejahterakan ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara nilai-nilai moral dan agama. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kepemimpinan dalam Islam sebuah idealisme yang luhur. Ia menuntut bukan hanya kapasitas intelektual dan manajerial, tetapi juga integritas moral dan spiritual yang tinggi. Mari kita jadikan diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita sebagai cerminan kepemimpinan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu kita berharap akan tercipta masyarakat yang baldatun tabiyatun warrobun ghafur, negeri yang makmur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato yang singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.